Sing wis. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Gunung Pawon, Dusun Tugu, Desa Margowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya menemukan sebuah situs yang masih jarang orang yang tahu. Bahkan paguyuban cagar budaya Temanggung pun belum tahu sama sekali, dan mungkin ini belum tercatat oleh pihak dinas. Ini di sebuah puncak bukit kecil, Bukit Lanang, Bukit Tunggal, bukit yang berdiri sendiri tanpa menyambung dengan gunung-gunung yang lain. Di bawah gunung ini, di sana ada pesaran yang dikenal dengan nama pesaran Patih Badik Madim. Patihnya Angling Dharma, itu menurut legenda orang di sini. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Ini batu ini mirip seperti menhir. Ini menhir atau batu gilang, belum tahu. Ini bisa menhir, bisa batu gilang. Terus ini lagi, terus ini seperti menhir, juga seperti gilang, cuma di sini ada pahatan. Tuh, pahatan kotak. Jadi kasur. Fungsinya seperti kasur ceritanya. Apa? Kasur. Seperti pilar. Wah, ini tayang mengatakan ini batu kasur karena bisa buat tidur dia. Itu batu-batanya besar seperti Rakalingga hingga Medang Mataram. Ini selain besar, merahnya juga merahnya sekali karena mengandung belirang. Ngapusi kabeh nggo nindro kuwi klenik. Kaya dan yang dikatakan oleh warga sebagai watu pawon ini oleh warga dikatakan sebagai watu pawon. Tapi ini menurut saya ada sebuah yoni atau miniatur candi, itu bisa, karena ini sudah hancur, tidak bisa memastikan ini yoni atau miniatur candi. Tapi yang jelas kota ini adalah tempat pelinggian, kemungkinan besar lingga, karena ini dalam. Kalau arca itu tidak begitu dalam, ini dalam dan sangat persegi sekali dalam. Dan mungkin ini ceratnya untuk yoni, dan ini kemungkinan besar memang yoni. Tapi kok tidak ada apanya, itu ceratnya udah hancur. Nah, ini batu-bata merahnya yang dinamakan Dusun Tugu. Mungkin ini puncak gunung mayoritas memang dikasih tugu, dimulai di era Belanda. Yang jelas ini bukan watu pawon seperti keterangan warga, tapi ini sebelah yoni untuk pelinggih sebuah lingga. Jadi positif, di Gunung Pawon ini tidak ada watu pawon, yang ada adalah batu yoni, tempat dudukan lingga. Dan yang aneh, istilahnya membuat saya gembira, saya punya keyakinan tempat ini bukan hanya untuk satu peradaban, bisa dua peradaban. Karena apa? Di sini ada sejenis menhir, 1-2 itu yang sana, itu yang Kang Minto duduk itu juga seperti apa, batu gilang atau apa, terus itu. Nah, yang menunjukkan adanya yoni dan bangunan tempat peribadatan era Kalingga hingga Medang Mataram adalah ini batu batanya, ini besar-besar dan sangat merah sekali, karena merah ini mengandung belerang dan
bubuk kerang laut atau namanya stuko. Nah, ini kalau fisiknya oke, didelajahi lagi, saya yakin masih banyak benda-benda yang terkubur. Ini semuanya ini mengandung pecahan bata merah. Kowe ngobok dupa no? Ambune kok dupa? Kan udah tak bakar. Ya. Ini betul-betul sebuah puncak. Nanti no. Nah ini yang unik kan ini ada pahatan seperti pilar di sebuah pintu candi. Jadi dua cagak pintu candi, pilar, terus durpal, baru kalamakara, biasanya seperti itu. Ini kok tayang ngotot sebagai batu kasur buat tiduran. Ini yang besar ada dua, yang itu, yang sana itu justru yang mungkin pilar yang diduduki oleh Kang Minto. Saya mau bilang apa? Kok makan aja? Like dan subscribe di bawah. Oke. Gimana Kang Minto? Ini kelompok jenengan belum pernah ke sini. Terus menurut jenengan gimana kesan-kesannya? Bisa dilaporkan ke Kang Faktul apa Kang Nanang agar ditindaklanjuti dan dilaporkan ke dinas. Ini penemuan terbaru. Ini juga seperti tuh. Malah ini seperti kalamakara nih Kang. Bapak ini lurusnya munggah rene. Ini kan ampar. Ya ini seperti kalamakara tapi tidak ada motifnya. Ini sudah tepat di atas sebuah puncak gunung tunggal, Gunung Lanang, Gunung Ijen. Sebagai ciri khas leluhur Nusantara Jawa bila melakukan panembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di Gunung Tunggal, gunung yang berdiri sendiri. Dan ternyata di sini saya mengatakan ada lebih dari satu peradaban, karena satu ada batu sejenis menhir, dan dua ada yoni, dan tiga ada batu bata merah. Batu bata merah itu bisa di era Kaliga hingga bisa ke era Medang, Mataram, Sanjaya. Nah, menhir ini era prasejarah sebelum Masehi. Jadi di sini ada dua peradaban. Kang, nanti ini tolong benar-benar disampaikan ya Kang ya. Kang Fatul, Kang Nanan dan sebagainya, bahwa di atas pesarian keramat Patih Batik Madim ada sebuah gunung yang bernama Gunung Pawon. Ini ternyata di sini ada dua peradaban minimal, yaitu era Medang Mataram hingga ke era sebelum Masehi, yaitu dengan adanya batu menhir atau apa ini. Nah ini berarti ada 1, 2, 3, 4. TKI yonine memang kecil, tapi lubangnya sangat besar Kang. Itu kemungkinan besar bukan arca tapi lingga. Oke. Bahwa lubangnya sangat besar dan dalam. Kalau arca tidak sedalam ini. Ini menurut mitos, atau benar atau tidak, hanya sekedar mitos. Kalau yang punya sakit mata itu cuci muka di sini bisa sembuh. Tapi ini belum saya tanyakan ke warga tentang mitos itu, hanya
perasaan saya ada bisikan seperti itu. Tadi mendaki Gunung Jaran agak kecewa karena benda-benda cagar budayanya sudah hilang 100%. Dan ini kekecewaan itu terbayar lunas dengan pendakian di Gunung Pawon ini. Ternyata memang benar ada sebuah batu yang ini warga mengatakan sebagai pawon. Batu ini sebagai pawon, tapi ternyata sebagai yoni. Ini kelihatannya belum bermotif. Jadi mungkin ini yoni ini masih memakai era awal, yaitu era Kerajaan Gana atau era Eyang Rananggana. Jadi munculnya lingga yoni itu di era Kerajaan Gana atau Eyang Rananggana, putra dari Ratu Simaha tahun 645 Masehi, awal terciptanya lingga yoni. Tayang, woi, kok diem? Capek. Jatuh berapa kali tadi? Berapa ya, ini saya akhiri liputan saya ini. Semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Taya Sabung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.